kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami percaya waktu ini adalah waktu yang terbaik yang Engkau sudah siapkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami perlu firman-Mu, kami perlu isi hati-Mu Bapa, kami perlu kebenaran-Mu Yesus. Karena itu yang menuntun setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin kelam ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami rindu untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, diajarkan. Kami butuh sekali lagi kebenaran-Mu, tidak bisa hidup tanpa kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Allah Roh Kudus tolong kami, bukakan hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hati yang lembut, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga undang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini, sehingga sungguh segala sesuatunya Engkau yang kuasai, waktu ini juga Engkau yang kuasai, segala sesuatunya Engkau yang kuasai. Dan waktu ini sekali lagi Tuhan kami izinkan untuk sungguh firman Tuhan boleh ditaburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan salam ke kiri dan ke kanan, katakan siap terima firman Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, supaya nggak tegang, nggak kaku, karena kita sama-sama mau makan ya, mau makan makanan rohani. Saya percaya Tuhan hari ini mau menjawab setiap keperluan dan kebutuhan kita karena Dia adalah Allah yang baik. Hari ini tema firman Tuhannya saya beri judul Together. Ya, dari bahasa Inggris artinya apa? Together itu artinya untuk berkumpul. Ya, to itu kata untuk, artinya kata to itu artinya untuk, gather. Bapak Ibu Saudaraku kalau ingat kadang-kadang ada acara gathering. Nah, ya, gathering itu dari kata gather ini. Artinya apa? Ada acara kumpul-kumpul. Yuk kita bikin acara gathering yuk. Nah itu ya, gathering itu bahasa Inggris artinya tuh kumpul. Jadi together itu untuk berkumpul. Dan kalau kata yang selanjutnya yang together-nya itu pakai together itu artinya bersama. Jadi kalau sendiri saya nggak bisa bilang I together, nggak bisa. Minimal 2 orang, berdua together. 3-an juga bisa together. Dan selebihnya, jadi jamak ya. Jadi berkumpul bersama-sama. Dan pagi hari ini inilah yang kita lakukan. Berkumpul di tempat ini bersama-sama. Dengan tujuan apa? Untuk menikmati kebaikan Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan. Dan Allah hadir di tengah kita. Amin. Percaya ya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah kembali lagi satu ayat sebetulnya yang menjadi ayat. Satu ayat yang menjadi ayat mas kita di bulan ini itu saya ambil dari Yohanes 3 ayat 17. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini pasti Bapak Ibu Saudaraku sudah tahu ya, karena ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Nah bulan ini buat saya pribadi saya jadikan Yohanes 3 ayat 17 sebagai ayat mas. Ini Yohanes 3 ayat 17 sudah dibahas di minggu pertama oleh Bapak Denis ya. Dan Yohanes 3 ayat 17 mengatakan apa? Yohanes 3 ayat 17 mengatakan di sini sebab Allah mengutus anaknya yaitu Yesus ke dalam dunia bukan, sekali lagi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya suka sekali ayat ini, dan ini adalah satu ayat yang membawa sukacita. Karena apa? Karena di sini dikatakan Allah mengutus Yesus, dan Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Sebetulnya Allah berhak untuk menghakimi karena Dia adalah raja di atas segala raja, Dia hakim yang adil. Tapi Allah mengutus Yesus ke dunia itu bukan untuk menghakimi.
Kalau bukan untuk menghakimi, terus untuk apa gitu ya? Dan ayatnya dikatakan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayatnya bisa tolong dimunculkan? Ya. Jadi bukan untuk menghakimi, kalau bukan untuk menghakimi, terus untuk apa? Tuhan katakan Yesus datang ke dunia itu untuk selamatin kita. Itulah sebabnya namanya Yesus. Yesus artinya Juru selamat. Jangan ragu-ragu. Yesus artinya juru selamat. Jesus, Savior. Artinya apa? Juru selamat. Bapak ibu saudaraku, juru selamat artinya itu yang sanggup menyelamatkan. Yang mampu menyelamatkan. Yang kerjaannya tuh nyelamatin. Makanya ada yang disebut juru masak. Juru masak itu ahli masak, tukang masak, kerjaannya masak gitu ya. Juru minum, ahli minum, kerjaannya bikin minum gitu ya. Juru selamat keahliannya adalah menyelamatkan. Dia adalah pribadi yang bisa menyelamatkan, ahli menyelamatkan, sanggup menyelamatkan. Dialah Yesus. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan, ya, panggil nama Yesus. Kenapa? Dia jagonya. Dia yang bisa. Karena namanya juga Juru Selamat. Dan terbukti dia memang menyelamatkan dunia dengan mati di atas kayu salib. Ya. Ini sangat erat hubungannya dengan kita mengerti arti kehadiran Tuhan. Bapak ibu saudaraku, kita hidup dari kecil, dari lahir di tengah-tengah dunia yang punya peraturan, ya, punya budaya, punya kebiasaan, dan itu mempengaruhi kita. Dan seringkali gitu ya, kita terpengaruh dengan itu. Izinkan saya kasih gambaran buat kita semua, kalau tidak ada pengadilan, tidak ada hukum, maka manusia akan kacau, betul? Di setiap negara pasti ada peraturan, ada hukum yang berlaku, ada yang dihakimi. Jadi kalau ada yang bersalah, dia harus dihakimi, masuk ke pengadilan, dihakimi, dibuktikan bahwa dia salah, kemudian dihukum. Atau dibuktikan kalau dia benar. Itulah yang dimaksud dengan pengadilan atau penghukuman atau penghakiman. Gitu. Nah itu tuh kadang-kadang masuk ke benak kita. Contohnya apa? Contohnya gini yang paling gampang. Saya punya seorang teman, katakanlah si A begitu. Nah A ini berjanji kepada saya, lah aku janji ya sama kamu, nanti begini begitu, begini begitu. Nah kalau janji harus ditepati ya, betul nggak? Tapi ternyata teman saya si A ini tidak menepati janjinya. Saya kecewa dong, ya kan? Wah gimana nih, udah berjanji sama saya tapi dia nggak tepati, saya kecewa. Dan saya menyatakan dia bersalah kepada saya, karena kalau janji harus ditepati dong. Kalau nggak ditepati bohong itu namanya. Lebih baik kamu nggak usah janji. Begitu ya, pasti saya berpikir seperti itu karena itu yang beredar di dunia ini. Kalau janji itu harus ditepati. Jadi saya menyatakan, kamu salah kepada saya. Dan karena kamu salah kepada saya berhak untuk marah sama kamu. Saya berhak untuk takol kamu. Saya berhak untuk cuekin kamu. Saya berhak untuk nggak bales WA kamu. Saya kesel sama kamu. Saya berhak karena kamu salah sama saya. Nah itu yang terjadi di dunia. Setiap kali ada kesalahan kita berpikir bahwa yang salah itu tuh patut dihukum. Tidak harus dengan hukuman penjara, tidak. Tapi ada sesuatu yang kita kasih ke dia sebagai kamu salah sih, kamu janji. Jadi saya nggak mau lagi temenan sama kamu. Nah gitu ya. Saya nggak pernah mau percaya lagi sama kamu. Itu sebetulnya bentuk penghukuman kita kepada dia. Bentuk penghakiman kita kepada dia. Nah ini tuh sangat-sangat terjadi dalam kehidupan kita dan kadang-kadang tanpa sadar kita pun jadi memandang Tuhan seperti itu. Ketika kita salah, ketika kita dosa dan kita lihat Tuhan dan kayaknya kalau saya doa minta berkat kayaknya Tuhan gak kasih deh. Saya barusan dosa, saya barusan salah gitu. Kenapa? Karena Tuhan berhak hukum saya. Karena Tuhan berhak untuk hakimi saya. Oh apalagi Tuhan gak ada salahnya. Atau ketika saya melakukan dosa, saya tidak taat, ya, saya lemah, saya jatuh, kemudian ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya. Sakitlah, ditabraklah, keserempetlah gitu. Udah gitu, wah Tuhan marah nih sama saya. Kenapa? Karena saya tadi salah, saya berhak untuk dihukum, saya berhak untuk dihakimi. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini keliru saya katakan. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk selamatin kita. Ya. Nah ini adalah pola pikir dunia yang kadang-kala masuk ke kita dan dikomporin sama si jahat. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita gak berani datang sama Tuhan. Supaya kita ngerasa
Tuhan lagi hukum saya nih, saya gak berani minta sesuatu sama Tuhan. No, apa yang berlaku di dunia itu tidak terjadi di surga. Bapa kita bukan seperti itu, Tuhan kita bukan seperti itu. Ya, loh, kalau gitulah nanti dunia semakin kacau. Betul, inilah yang terjadi sekarang. Allah tidak lagi murka dengan bumi, tidak lagi ada air bah, Allah tidak murka. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tanggung, minum cawan murkanya Allah. Jadi Allah tidak mati. Tapi saya mau katakan bukan berarti penghakiman itu tidak ada. Tapi saat ini penghakiman itu belum. Nanti di akhir zaman, dunia ini berakhir, sudah selesai semua kiamat begitu ya, bahasa orang-orang dunia itu. Baru di situ semua orang akan dihakimi, menghadap kembali kepada Bapa. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh Yesus. Yesus yang menjadi pembela kita. Yesus yang bilang, dia kesalahannya aku yang tanggung. Hukumannya aku yang tanggung. Yesus bilang seperti itu. Makanya sekali lagi Yohanes 3 ayat 17 saya mau katakan, ini adalah berita sukacita buat kita. Ini Injil. Terima dengan sukacita. Bahwa Yesus itu datang bukan untuk menghakimi. Tapi untuk selamatin kita. Makanya setiap kali kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pakai kekuatan sendiri dan bilang saya akan lebih baik lagi, saya pasti bisa lebih baik lagi. No, setiap kali jatuh di dalam dosa, Yesus tolong saya. Yesus selamati saya. Pandang Yesus, balik lagi sama Yesus, lari lagi sama Yesus. Karena tipuan si jahat itu selalu bilang waktu kamu berdosa, kamu gak layak dan kamu jangan doa sama Tuhan. Kamu gak malu ya sama Tuhan ya? Gitu. Jadi akhirnya kita makin jauh sama Tuhan. Padahal itu tipu muslihat. Justru hanya Yesus yang bisa selamatin kita. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Puji nama Tuhan. Ya, itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 17 ini menjadi ayat dasar bagaimana kita bisa merasa yakin. Ya, bukan pakai perasaan, bukan pakai pikiran. Jadi dirasa-rasa ya kalau merinding, oh Tuhan hadir. Oh enggak. Kita berdasarkan kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan Yesus tuh hadir untuk menyelamatkan kita. Setiap kali Bapak Ibu, Saudaraku, sekali lagi kita nggak sempurna, kita bisa jatuh, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kembali lagi kepada Yesus, minta pertolongan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Oke, nah kemudian ayat untuk hari ini, Matius 18, oke. Matius 18 ayat 20, ayatnya mengatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, di situ aku Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ketika saya merenungkan ini, ada sesuatu yang menarik ya Bapak Ibu ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 2 atau 3 ya. Orang yang berkumpul itu mestinya kenal. Karena kalau nggak kenal ngapain kumpul? Ya, ngapain bareng-bareng ngabisin waktu bareng-bareng? Punya tujuan yang sama. Ya, kenal, mau ngobrol, mau melakukan sesuatu bersama lah, begitu. Sehingga mereka bersepakat untuk kumpul seperti itu. Nah, dari ayat ini saya jadi ingat satu ayat yaitu di Amsal, dibantu aja deh dari belakang ya. Amsal 13 ayat 20, nah ini ya. Jadi waktu saya baca Matius 18 ayat 20, saya jadi teringat sama ayat Amsal 13 ayat 20 yang mengatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena kalau 2-an, 3-an kumpul itu tadi yang saya bilang ya, nggak mungkin kumpul terus diem-diem aja, nggak mungkin, pasti ngobrol, ya kan, pasti ngobrol, pasti tukar pikiran, pasti bercakap-cakap gitu. Dan semakin kita sering, nah inilah yang disebut dengan berteman. Kalau lebih sering lagi intim ya, udah gitu intensitasnya juga sering, ngobrolnya juga dalam, bisa sampai curhat-curhat, bisa sampai cerita rahasia, itu udah bergaul. Dan firman Tuhan katakan di Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Lucunya di sini, kenapa selanjutnya ya waktu saya baca ayat ini, tetapi siapa berteman. Belum sampai bergaul loh, berteman. Berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya.
bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau ayatnya saya ganti, ini saya sendiri ya. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi, kalau lihat dari kalimat di atasnya sih harusnya jadi bebal juga ya, benar nggak? Karena bergaul dengan orang bijak jadi bijak, baru berteman aja sama orang bebal kita malang loh. Dan sebetulnya ayat ini buat saya pribadi tuh saya masih belum terlalu ngerti. Artinya wah ini dalam sekali gitu. Dan saya pikir kenapa Tuhan atau kenapa firman Tuhan tuh selalu bagi segala sesuatu tuh jadi dua gitu. Kenapa nggak ada koma di selanjutnya sih gitu. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tapi kalau nggak bergaul sama orang bijak ataupun nggak jadi orang nggak berteman dengan orang bebal, ya nggak apa-apa gitu, so-so aja gitu. Nggak ada, ayatnya nggak bilang gitu. Jadi saya diam mikir, ya firman Tuhan tuh selalu tegas, selalu bicara tentang dua. Allah atau kegelapan, terang atau gelap. Allah atau si jahat. Gitu. Bijak atau bebal. Dan kalau bicara tentang bergaul, saya pikir saya bergaul dengan siapa ya? Ya paling dekat sama orang yang tiap hari saya ketemu ya. Betul gak? Keluarga kita. Makanya gak aneh kalau di dalam keluarga sifatnya semua mirip, bener gak? Kebiasaannya jadi mirip, betul gak? Orang bergaul, ya kan? Kan gak mungkin kan satu keluarga tapi gak pernah ngobrol gitu. Tadi yang saya bilang kumpul tapi begitu pada diem-diem, gak mungkin kan. Pasti ngobrol, pasti cerita, pasti kasih pendapat. Dan disitulah sebetulnya terjadi apa? Saling mempengaruhi. Dari saling mempengaruhi ini firman Tuhan mengatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dan ketika saya renungkan ini, saya mengerti kenapa Tuhan kasih kita, thanks Jesus, abides in his love sebagai tema tahunan kita. Karena saya tahu tidak ada seorang pun yang bijak sebetulnya. Sumber hikmat, sumber bijak. Siapa? Yesus sendiri. Dan waktu kita dekat dengan Yesus, waktu kita bergaul dengan Yesus, waktu kita bergaul dengan firman Tuhan katakan siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Waktu kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, waktu kita fokus kepada Yesus, waktu setiap hari kita minta pertolongan Yesus, waktu setiap saat kita bergaul dengan Yesus, saya percaya bijaknya Yesus itu akan tertular kepada kita. Dan kita jadi orang bijak, dan di rumah kita bergaul dengan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan mereka juga jadi bijak. Amin, amin, katakan seperti itu. Karena dunia itu begitu bebal, di luar sana begitu jahat. Dan gampang sekali terpengaruh. Saya katakan bukan hanya dari anak-anak muda ya. Kita juga loh, gampang sekali terpengaruh. Karena sosial media, berita-berita mempengaruhi kita. Tapi abide in his love. Tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Berdoa selalu senantiasa kepada Yesus. Gak perlu selalu tutup mata. Dalam hati Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus ini mau belanja ke pasar, apa yang jadi kebutuhan, tolong saya, berikan saya bijak. Supaya enggak belanja apa yang enggak penting. Dan kita jadi bijak, dan waktu pulang ke rumah ketemu sama anak, ketemu sama suami, ketemu istri, ketemu orang tua. Kita bisa kasih kata-kata firman Tuhan. Dan akhirnya seluruh rumah jadi bijak. Dan kemudian anak kita di sekolah, mereka punya teman-teman lagi di sekolah. Dan karena anak kita adalah orang bijak, dan teman-teman yang bergaul dengan anak kita juga mereka menjadi bijak. Praise the Lord. Ya, itulah sebabnya abide in his love. Itulah sebabnya hey, bergaul dengan Yesus. Dia ada. Dia gak kelihatan secara kasat mata tapi kita percaya. Dia hadir, dia ada, dia bersama dengan kita. Amin. Amin ya. Jadi sekali lagi yuk terus tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan sampai kehilangan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Ya Bapak Ibu Saudaraku bisa baca firman Tuhan, bisa baca renungan, bisa dengarkan kembali khotbah. Kemudian di hari Rabu ada doa puasa. Kalau tidak di WhatsApp gereja saya perhatikan selalu ada tiap hari Rabu ya kalau tidak salah Bu Gembala ya. Tiap hari Rabu ada lagi bacaan tentang firman Tuhan. Hari Minggu kemarin kita baca itu, bergaul terus dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita boleh jadi orang bijak, keluarga kita juga jadi bijak, lingkungan kita jadi bijak. Amin. Ya.
Nah, kembali lagi ke ayat Matius 18 ayat 20. Bisa dibantu dari belakang? Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini betul. Saya ambil dari versi bahasa Inggris karena ada sesuatu yang menarik di sini. Alkitab bahasa Inggris versi Amplified, di situ dikatakan for, ini sama aja ya. Wherever, sebab dimanapun. Wherever itu artinya dimanapun. Jadi nggak mesti di gereja. Ya, mau di rumah, ya, mau di kamar, ya, mau di sekolah, mau di tempat kerja, kan ayatnya mengatakan gitu, wherever, di mana saja. Di mana saja, itu syarat pertama. Syarat kedua, 2 atau 3 are gathered. Are gathered tadi saya udah kasih artinya dikumpulkan atau berkumpul. Syarat kedua. Karena apa? Karena begini, belum tentu kita selalu mau kumpul. Saya pengen kumpul sama Ibu Nanan, tapi Ibu Nanan belum tentu mau kumpul sama saya. Betul nggak? Ya kenal, tapi belum tentu. Kenapa? Ibu Nanan ada keperluan, mesti ke pasar misalnya begitu. Sehingga waktu diajak, yuk kumpul Bu Nanan, aduh maaf lah nggak bisa, aku mesti ke pasar. Belum tentu bisa kumpul loh. Jadi syarat ketentuan, dunia suka pakai syarat ketentuan, ini firman Tuhan juga katakan itu, ada 4. Yang pertama adalah sebetulnya di mana saja itu syarat yang paling gampang sebetulnya. Karena Tuhan nggak bilang harus di gedung 405, enggak, di mana saja, itu yang pertama. Yang kedua, mau kumpul. Kalau nggak mau kumpul ya nggak kumpul, bener nggak? Harus ada kerinduan, harus ada keinginan, harus ada kesepakatan. Minimal 2 atau 3 orang mau dikumpulkan. Nah yang ketiga, as my followers. Ya, drawn together as my followers. Dikumpulkan bersama-sama sebagai pengikut Yesus, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Ya, itu syarat ketiga. Yang keempat itu in my name, dalam namaku. Jadi contohnya begini, janjian sama Ibu Nanan. Ayo kita kumpul, ayo. Di mana? Di mall. Ya, wherever loh, boleh di mana aja. Ya, Bu Nanan mau nih janjian sama saya, ketemu di mall. Ya, berarti argedart ya, udah mau ya dikumpulin ya. Sama-sama murid Yesus ya, sama-sama anak Tuhan ya. Syarat ketiga udah terpenuhi ya, as my followers ya. Syarat keempatnya, kita berdua perlu ngobrolin tentang Yesus karena into my name. Kalau di mall terus ngobrolinnya mie baso, pizza, ayam goreng, Yesusnya nggak hadir. Firman Tuhan loh, ya supaya mudah ya, wherever, jadi di mana saja, di mobil, ya. Ketika Bapak Ibu Saudaraku berkendara, suami istri, ya mau kerja atau mau pergi, berlibur, karena sekarang anak-anak sekolah lagi liburan ya, mau liburan ya. Wherever, gather, kumpul sama-sama, anak Tuhan, ngomongin Tuhan. Dan Yesus bilang, I am. Ini bahasa Inggris tuh jelas, itu menunjukkan saat itu juga, aku ada di tengah-tengah kamu. Bukan I was, I will, bukan, tapi I am. Dan Tuhan bilang, ini Yesus yang ngomong ya ayat ini. Jadi yang hadir di tengah kita tuh bukan rohnya, bukan Bapa, tapi Yesus. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri hadir. Dimanapun. Oleh karena itu saya mau katakan, ya keluarga-keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ngobrolin Yesus sama anak-anak. Waktu mau liburan ya, ini sekarang mau liburan, ngobrolin tentang Yesus. Yesus baik ya. Karena Yesus mati di atas kayu salib, ya kita semua diampuni dosanya. Cerita tentang Yesus, cerita kebaikan Bapa seperti apa. Dan Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah kalian. Dan saya mau kasih kabar berita selanjutnya, memang kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita terus ngapain? Ya, maaf kata Tuhan kita bukan Tuhan yang kepoan. Ya kalau bahasa anak muda gitu kepoan, cuma pengen tahu kita ngobrolin apa. Oh no, dia adalah juru selamat. Jadi waktu dia hadir di situ, ada sesuatu yang dia akan kerjakan. Percaya nggak? Amin. Amin. Terima kebenaran ini, firman Tuhan ini. Makanya jangan terlalu banyak ngomongin masalah. Ya, jangan terlalu banyak ngomongin hal-hal yang nggak bermanfaat. Hadirkan Yesus. Nah sekarang saya akan jelaskan kalau Yesus hadir, terus apa yang sebetulnya Yesus akan kerjakan. Ya,
wah ini kalau saya pencet terus yang keluar acak, jadi dibantu aja dari belakang ya. Nah ini ya, kita sudah belajar perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Ya, wherever, gathered, ya tadi syaratnya gitu kan, Jesus follower, pengikut Yesus, dan mereka ngomongin tentang Yesus. Tapi sayangnya dua orang ini sedih, kecewa. Jadi ngomonginnya sesuatu yang menyedihkan, kayaknya gak ada harapan deh, Yesus sudah mati gitu kan ya, gak bangkit segala macam, terus gimana dong, siapa yang bebasin gitu ya. Tapi mereka bicarakan tentang Yesus, dan Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah kesedihan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus akhirnya bangkitkan semangat mereka. Tapi di sini ayat yang saya cetak tebal, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, Lukas 24 ayat 14 di situ dikatakan dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di ayat 15 dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, benar, Yesus datang ya. Kali ini dia dalam tanda kutip menampakkan dirinya, tapi murid-muridnya waktu itu nggak kenal dia gitu. Tapi mungkin di dalam mobil, ya, di rumah, atau mungkin di tempat makan, ketika Bapak Ibu Saudaraku berkumpul dengan keluarga atau dengan teman, bicara tentang Yesus, Yesus janji Yesus hadir. Ya. Di ayat ini saya mau tekankan, kita tuh pasti tukar pikiran. Kita tuh pasti bercakap-cakap. Tadi kembali ke Amsal 13 ayat 20. Jadi kalau kita sedih, kita ngobrol, itu biasanya kesedihan kita tuh transfer. Waktu kita takut, kita ngobrol, itu biasanya takut kita juga transfer. Jadi pagi ini saya mau bicara apa? Saya mau bicara ketika kita ngobrol dengan siapapun, ya, waktu ada berita buruk disampaikan, ya, waktu ada sesuatu kesedihan disampaikan, kita dengar ya, kita kan pasti dengarkan. Tapi kemudian yuk panggil nama Yesus. Saya pernah mengalami ini ya, ngobrol sama teman saya punya masalah besar, saya berdoa waktu dia cerita, saya nggak tahu saya mesti ngomong apa, saya cuma bilang Tuhan aku tahu Engkau hadir, aku tahu Engkau berkuasa gitu, saya mesti ngomong apa ini saya nggak tahu ya. Akhirnya ketika dia selesai bercerita dan saya harus ngomong kan, nggak mungkin saya diem ya. Saya cuma bilang Tuhan hadir di sini. Karena yang cerita sama saya anak Tuhan juga. Tuhan hadir di sini, Tuhan dengar semua cerita kamu dan dia sanggup tolong kamu. Saya nggak sanggup, tapi dia sanggup tolong kamu. Yuk berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yuk serahin semua masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Belum lagi kesaksian yang lain, saya pernah kesaksian juga tentunya sama orang terdekatnya, sama keluarga. Satu kali berapa tahun yang lalu ya, tiba-tiba suami saya pulang, intuisi ya, kayaknya ada sesuatu yang gak baik nih gitu. Betul aja pas pulang, terus dia terima telepon lagi, dari terima teleponnya saya sudah merasakan ya, intuisi wanita ya, atau perempuan atau istri ya, ada sesuatu yang gak baik. Waktu dia tutup telepon, saya cuma lihat muka dia dan saya bilang ada apa, saya bilang gitu. Terus dia gak sebutin masalahnya apa ya, tapi saya tahu ini masalah dan besar ini sepertinya ya. Waktu itu yang saya lakukan adalah, Her sini, saya pegang tangan dia, duduk, berdoa. Saya belum tahu loh masalahnya apa, berdoa. Ya. Di situ hadirkan Tuhan, karena dia ada, dia sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Setiap permasalahan kita hadirkan Tuhan. Ya, jadi ketika kita bercakap-cakap, kita bertukar pikiran, jangan malah jadi kepengaruh. Jadi malah iya dunia tuh sekarang susah bener, resesi, oi bener, si ini dipecat, si itu tutup. Gitu ya. Tuhan katakan, aku gembalamu takkan kekurangan kamu. Tuhan bilang kayak gitu. Aku gak tahu solusi buat masalahmu bagaimana, tapi itu yang aku percaya. Yuk sama-sama percaya. Pegang teguh seperti itu ya. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang bukan mengundang Tuhan, tapi undanglah Tuhan. Ya karena dua murid ini juga akhirnya sama-sama sedih gitu ya. Dan Tuhan sendiri di situ hadir dan yang Tuhan lakukan adalah ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat 21 dan 35. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ayat 32 dan 35, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Lalu kedua orang itu pun menceritakan kepada murid-murid yang lain ya, apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecahkan roti. Ini ya, waktu Yesus hadir,
Ya, yang Yesus lakukan di sini apa? Yesus bicara dengan kita. Yesus mengingatkan kita akan janjinya, akan firman Tuhan. Dan setiap kali firman Tuhan disampaikan, hati kita berkobar. Ada pengharapan, amin. Waktu kita ngomongin masalah, kita malah semakin down, kita malah semakin pusing, kita malah semakin stres. Tapi omongin Tuhan, apa yang dia pernah lakukan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, sebutkan semua itu satu persatu. Laut aja bisa dibelah sama Tuhan. Ucapkan itu dan hati kita berkobar. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dan Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Mungkin di depan mataku ada masalah yang besar, tapi aku percaya dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut, Tuhan bilang, pegang. Gitu. Waktu kita menghadirkan Tuhan, waktu kita berkumpul dimanapun, ya, berkumpul sama-sama anak Tuhan, memanggil Tuhan, menyebut nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, dia hadir. Dan yang dia kerjakan adalah dia ingatkan kita firman Tuhan. Dia berbicara kita dan hati kita berkobar. Hati kita punya pengharapan. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanannya, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan. Ya, banyak bicara tentang Tuhan karena dia nyata, dia hadir, dia berkuasa. Ya, dan kemudian juga saya suka ayat 35 karena buat saya pribadi, saya melihat kadang-kala masalah memang besar ya Bapak Ibu ya. Saya juga tidak memungkiri berasanya tuh begitu besar gitu ya. Menghimpit kita dan kadang-kadang kita kerasanya tuh kayak Tuhan tuh di mana ya gitu. Ya Tuhan tuh di mana? Tapi sekali lagi saya mau katakan itu perasaan. Perasaan itu enggak benar. Iman kepada Tuhan. Dan waktu kita merasa Tuhan begitu jauh, Tuhan enggak ada. Saya anjurkan, saya encourage kita untuk lihat karya Yesus di atas kayu salib. Badannya dicabik untuk kita. Darahnya mengalir untuk kita. Dia sudah menangkan semuanya di atas kayu salib. Dan saya percaya ketika kita terus mengingat karya penebusan Yesus di atas kayu salib, kita akan bisa lihat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita kerasanya Yesus gak hadir karena kita memang lagi ngarapin yang lain. Sama seperti perjalanan 2 orang ke Memusin kan. Kita mengharapkan dia yang akan jadi raja, dia karena udah punya ekspektasi, udah punya harapan. Yuk sama-sama kita berharap kepada Tuhan. Dia baik, dia sangat baik. Bahkan dia mati gantiin kita. Ekspektasinya kepada Yesus. Dan saya percaya kita akan bisa lihat Tuhan hadir ketika kita di dalam masalah yang besar itu. Oke, selanjutnya ya, ayat selanjutnya boleh? Di dalam Daniel, nah ini kita udah belajar ya, semua kita udah belajar di bulan ini ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, mereka juga mengalami sesuatu yang gak enak. Dan di ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pagi hari ini sedikit memberikan penjelasan gitu ya. Karena di ayat 17 waktu saya baca pun sekitar 1 bulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya juga agak bingung dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Karena bisa rancu di ayat 17 itu, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi ada kesan di situ Sadrah, Mesah, Abednego nggak tahu sebenarnya Tuhan tuh sanggup atau enggak. Ya, kesannya seperti itu, tapi enggak. Ya, jadi ini kelemahan terjemahan bahasa Indonesia. Karena Alkitab dalam bahasa Inggris, saya coba buka Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris beberapa versi, tidak seperti itu. Kalau di bahasa Inggris tuh if it be so. Jadi artinya tuh kalau demikian. Jadi kami tahu, kami percaya bahwa Allah tuh sanggup. Dan kalau mau terjadi seperti itu, maka dia akan lepaskan. Tapi kalau tidak, kami tetap gak mau nyembah. Tapi bukan berarti Sadrah, Mesah, Abednego tidak tahu bahwa Tuhan tuh sanggup. Gitu ya. Ini saya hanya memberikan penjelasan atau informasi supaya kita semakin mengerti. Ya, itulah sebabnya juga saya mendorong jemaat di sini untuk apa? Waktu baca firman Tuhan terus nggak paham, ada yang ambigu, ada yang rancu. Yuk sama-sama belajar, sama-sama tanya. Saya juga nggak ngerti banyak ya. Oh iya, firman Tuhan luar biasa, saya nggak ngerti. Tapi kita bisa sama-sama tanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku bisa tanya nanti mungkin lewat WhatsApp gereja juga ada ya. Tadi saya lihat pengumuman.
Jika butuh apa informasi hubungi, boleh situ tanya, saya nggak ngerti ayat apa gitu, saya percaya nanti gereja akan layani. Atau mungkin di dalam persekutuan, di dalam Komsel Sharon, atau ke Bapak Ibu Gembala yang ada ngantor ya hari Selasa sampai bisa tanya gitu, supaya apa? Supaya kita tuh mengerti. Supaya waktu kita mengerti kita bisa pegang ayat itu. Dan waktu si jahat mulai coba serang kita bilang nggak bisa, ayat firman Tuhan bilang begini, nih firman Tuhan mengatakan seperti ini. Seperti Yesus ya waktu dicobai gitu ya. Jadi saya hanya sedikit menambahkan bahwa di sini kelemahan sedikit terjemahan bahasa Indonesia sehingga kesannya jika tuh jadi kayak kalau bisa gitu. Padahal bukan. If it be so. Jadi kalau Tuhan mau itu terjadi gitu. Tapi kita tahu dia sanggup. Seperti itu. Nah ya di kisah Sadrak Mesak Abednego ini kita udah belajar minggu lalu bagaimana mereka juga akhirnya dilempar ke dalam dapur api. Tapi di situ dikatakan Tuhan hadir. Dan yang mengatakannya Raja Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 24 sampai 25 dikatakan di situ, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera karena duduk mungkin ya leyeh-leyeh ya di kursi tahtanya. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya percaya ini Yesus yang hadir. Amin. Yesus hadir. Karena dia berjanji, ya, dia hadir. Waktu kita panggil namanya. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus hadir? Mereka tidak terluka. Ya. Mereka tidak terbakar. Ikatannya lepas. Bahkan bisa berjalan-jalan dengan bebas di dalam dapur api. Saya pikir kenapa berjalan-jalan di dalam dapur api, iya juga ya. Terus mau duduk di mana, nggak ada kursi, ya. Jadi ya udah berjalan-jalan dengan bebas gitu. Yang menarik buat saya adalah memang Alkitab tidak menyatakan kenapa ikatannya itu terlepas. Bisa aja memang karena terbakar oleh api, karena apinya panas sekali, seperti itu. Tetapi yang saya pegang dengan iman adalah ketika Yesus hadir, ketika Tuhan hadir, semua belenggu, semua ikatan lepas. Amin. Apa yang membelenggu kita akhir-akhir ini? Kekhawatiran, ketakutan, masalah di rumah, masalah di keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Apa yang membelenggu kita? Hadirkan Tuhan. Waktu Yesus hadir, semua ikatan lepas. Amin. Dan sekalipun kita ada di dalam dapur api, sekalipun kita ada di dalam satu kondisi yang sangat panas, waktu Tuhan hadir, kita tidak akan terluka. Kita tidak akan terbakar. Amin. Katakan amin. Tidak terluka, yes, amin. Tidak terbakar, yes, amin. Ikatan terbuka, ya, bisa berjalan-jalan dengan bebas. Itulah sebabnya saya percaya bukan satu kebetulan di bulan ini kita sama-sama belajar tentang kehadiran Tuhan. Come on tim. Kita belajar tentang kehadiran Tuhan. Karena begitu penting kehadiran Tuhan. Dia memang tidak terlihat, tapi dia nyata. Kalau kita percaya. Selalu baliknya, kita percaya atau enggak. Makanya tadi saya bilang, jangan pakai perasaan. Kalau dirasa-rasa, perasaan kita banyak gak benernya. Tadi saya bilang ada intuisi saya juga sering salah. Karena saya manusia. Pegang firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, di mana saja 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita. Coba slide berikutnya. Ya ini ya saya coba pisahkan aja. Nih kehadiran Tuhan. Yang satu di dalam kondisi 2 murid ke Emmaus tadi ya yang lagi sedih. Kemudian yang satu lagi ceritanya tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika 2 murid ke Emmaus ini berbincang-bincang tentang Yesus meskipun mereka sedih, yang Yesus lakukan adalah Tuhan hadir di situ. Kemudian apa? Tuhan berbicara. Ya kan dikatakan nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa baca lagi di rumah. Ini udah disampaikan sama Bapak Gembala ya waktu minggu kedua ya. Di situ Tuhan berbicara, Tuhan terangkan kembali dari kitab Musa gitu ya. Ayatnya bilang gitu ya. Tuhan menerangkan kitab suci. Dan murid-murid itu bilang pantesan ya waktu ngomong sama dia tuh hati tuh berkobar gitu. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ingatkan kita sama firman Tuhan dan hati kita berkobar. Ya. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, waktu Tuhan hadir,
Sebagai pribadi yang keempat tadi saya katakan, semua ikatan terlepas, ya, dan bisa berjalan dengan bebas di dalam dapur api. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang terbakar. Luar biasa. Inilah kekuatan dari kehadiran Tuhan. Dan saya tahu dunia semakin gelap, dunia semakin kacau. Kenapa? Karena Allah tidak menghukum, yang tadi saya bilang, kasih karunia. Penghakiman itu bukan sekarang, nanti. Makanya dunia makin jahat, yang jahat semakin jahat. Dan kita kena efeknya, kerasa lah ya, begitu ya. Tapi kembali lagi, hey, Tuhan hadir dalam hidup kita. Sekalipun kita di dalam kondisi di dapur api, ikatan akan terlepas waktu Dia hadir. Dan kita tidak akan terbakar, tidak akan terluka. Satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan untuk kita semua, Tuhan taruh di hati saya. Begitu ada banyak anak Tuhan yang berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk, Tuhan kenapa ya saya harus ada di dalam dapur api? Tuhan kenapa kau izinkan aku ada di dalam dapur api? Tuhan kenapa kau biarkan? Kan kau sanggup, engkau mampu, kenapa kau izinkan? Kenapa kau biarkan? Dan Tuhan taruh di hati saya, Tuhan ajarkan pada saya. Pagi hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bilang, karena aku mau hadir di situ bersama-sama dengan kau. Berapa sering kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan penyakit ini datang padaku? Kenapa kau izinkan aku punya masalah di dalam keluarga? Kenapa aku punya masalah di pekerjaan? Kenapa kau izinkan aku punya masalah dengan keuangan? Kenapa kau izinkan aku? Dan jawabannya cuma satu, aku mau hadir. Kita sering bilang sama Tuhan, Tuhan keluarin aku, tolong dong keluarin saat ini juga, aku tahu kau bisa keluarin aku. Tapi Tuhan bilang, karena aku mau ke situ, aku mau ke situ, aku mau ke tempat kamu, karena aku mau hadir di situ, karena aku mau tunjukin sama kamu bahwa aku berkuasa, aku sanggup pelihara kamu, aku sanggup selamatin kamu, aku sanggup bebasin kamu. Kamu mungkin ada di dalam dapur api, kamu tidak akan terbakar, kamu tidak akan terluka. Semua ikatan kamu itu justru aku lepaskan, dan kamu akan semakin tahu siapa aku. Izinkan pagi hari ini Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, tuh Tuhan gak keluarin mereka, Tuhan hadir. Yang suruh keluar itu Raja Nebukadnezar. Keluar, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluar kamu. Ya, pagi ini saya mau katakan, Dia baik, Tuhan baik, Tuhan gak tinggalin kita. Kalaupun saat ini kita ada dalam lembah kekelaman, Dia tetap menyertai kita. Dia hadir, Dia yang datang, Dia yang temenin kita untuk bikin kita tidak terluka, tidak terbakar. Semua ikatan lepas. Pertanyaan cuma satu, Bapak Ibu Saudaraku, percayakah? Percayakah bahwa Tuhan mau hadir? Dan ketika Dia hadir, Dia tolong kita, Dia selamatin kita. Amin. Amin. Saja kita semua untuk tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Dan saya mau kasih waktu buat kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin saya nggak tahu apa yang saat ini Bapak Ibu Saudaraku sedang rasakan, apa yang sedang dialami, pergumulan apa yang sedang dihadapi. Saya nggak tahu, tapi Dia tahu. Karena Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Dan pagi hari ini, panggil namanya, Yesus. Karena Dialah Juru Selamat. Dia yang sanggup tolong kita. Ya. Saya gak akan berdoa buat kita, tapi saya izinkan Bapak Ibu Saudaraku sendiri berdoa sama Tuhan. Kalau tidak ada kata-kata yang terucap, it's very okay. Karena Dia kenal hatimu, Dia tahu hatimu. Dan bahkan lewat setiap nafas kita pun Dia tahu waktu kita panggil Dia.
Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan Engkau hadir untuk menyelamatkan kami, selalu menyelamatkan kami Tuhan. Karena Engkau juru selamat. Dan tolong kami Tuhan. Tolong kami yang kurang percaya ini. Firman-Mu mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pagi hari ini, kuatkan iman kami Tuhan. Kami mau katakan sama Engkau, kami mungkin tidak melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada. Engkau hadir dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam gereja ini Tuhan, Engkau hadir dan kehadiran-Mu selalu menyelamatkan. Kehadiran-Mu selalu menyelamatkan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Biar pagi ini Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang teguhkan, Engkau yang kuatkan, Engkau yang selamatkan kami. Mari bangkit berdiri bersama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
Kita masuk dalam doa. Bapa kami bersyukur kepada Engkau, Kau bicara lewat Lala, mencerahkan pikiran kami, mencerahkan hati kami, sehingga apapun yang terjadi kami tahu bahwa Engkau itu baik bagi kami. Semua yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada satupun yang membakar dirinya kecuali ikatan itu. Ini menyadarkan kami ya Tuhan, apapun yang terjadi, kalau kami mencari Engkau, kami mendekat kepada Engkau dan Engkau hadir dalam hidup kami, segala sesuatu ikatan akan terlepaskan. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau Yesus hadir, kalau Yesus memerdekakan, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya kecuali kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami. Lala sudah menjelaskan begitu gamblang, Lala menjelaskan begitu mendalam, sehingga itu menjadi pijakan kami. Itu yang membuat kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satupun fondasi yang lebih kuat daripada fondasi daripada Engkau. Sehingga kalau kami bersandar kepada fondasi yang itu, maka kami akan begitu tegah, tidak peduli badai besar bagaimanapun menimpa kami. Karena kami disertai Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami tahu pada akhir zaman ini kekhawatiran, ketakutan itu mencengkram kami. Segala sesuatu kabar selalu hal-hal yang negatif, yang membuat khawatir, yang membuat iman kami bergoncang. Tapi kami percaya, undang Yesus dalam hati kami. Kehadiran Yesus itu membuat kami berdiri dengan teguh. Kami benar-benar berdiri di atas batu karang yang teguh. Badai apapun juga bisa menimpa kami, tapi kami percaya kami tetap tegak. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggoyahkan kasih Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai Lala supaya hari demi hari lebih heran lagi. Sehingga lewat Lala kami semua diberkati firman Tuhan. Lewat Lala bisa menunjukkan arah yang benar, menjelaskan firman Tuhan. Sehingga apa-apa yang tidak jelas menjadi jelas. Apa-apa yang tidak kami sadari menjadi sadar. Sehingga kami bisa lebih teguh lagi. Kami benar-benar menjadi pengikut Yesus. Kami benar menjadi anak Allah yang baik. Yang bisa berdiri dengan gagah. Yang memberi berkat bagi orang lain. Yang memberi kekuatan juga kepada orang lain. Lewat firman Tuhan yang Kau meteraikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami. Dan hidup kami hanya bersandar kepada firman-Mu yang hidup. Itu yang menyebabkan hati kami berkobar-kobar. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memadamkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.